Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifliadi, NIM 211010087, kelas PAI 3 semester 4. Nah, adapun pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah materi dan pembelajaran PAI di SMP. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai suatu aktivitas, apalagi aktivitasnya itu bersifat atau aktivitasnya baik, maka terlebih dahulu kita harus memperhatikan adab-adab, apalagi dalam ketika belajar. Nah, jadi sebelum kita belajar, maka terlebih dahulu kita mengucapkan seminimal-minimalnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika suatu aktivitas yang baik tidak disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu akan terputus nilai keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya mungkin bisa kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah sebagai pembuka. Terus setelah itu kita membaca doa sebelum belajar, serta doa supaya dimudahkan untuk dipahamkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu agama dan diajarkan tentang ta'wil, yaitu suatu ilmu yang memerlukan penafsiran. Nah, ya, jadi mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan akan kita lanjutkan kepada doa supaya dimudahkan untuk memahami sesuatu atau sesuatu yang kadang-kadang sulit dipahami oleh orang lain. Nah, doanya apa? Nah, ini doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas masih kecil. Nah, apa doanya? Apa bentuk doanya? Yaitu Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Nah, itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Tetapi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, maka lafalnya berbeda. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Namun ketika kita berdoa secara ramai-ramai, maka kita ganti Allahumma faqihna
fid din wa 'allimna at-ta'wil. Nah, artinya ya Allah berilah kefahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkan tentang ta'wil. Nah, sebelumnya ta'wil ini kan sudah saya sampaikan pada awal tadi, yaitu ta'wil yang butuh ilmu, yang butuh penafsiran atau tafsiran. Nah, pada doa ini salah satu keutamaannya, dan insya Allah ketika kita membacakannya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan ilmu itu kepada kita. Semoga pembacaan surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar serta doa agar dipahamkan itu menjadi perantara supaya kita mudah memahami setiap ilmu, apapun ilmu itu. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Nah, adapun materinya sebagaimana kita sudah ketahui di awal, yaitu dinasti Umayyah. Nah, di situ dinasti Umayyah sebelumnya kita harus ketahui berdirinya kapan. Nah, dinasti Umayyah itu berdiri pada tahun 661 Masehi. Yang mendirikannya yaitu salah satu tokoh yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau memerintah kurang lebih 20 tahun, yaitu sejak berdirinya dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi sampai 681 Masehi. Selanjutnya, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah. Yang pertama, pendidikan pada masa dinasti Umayyah secara esensial keberadaannya kurang begitu diperhatikan, sehingga pendidikan berjalan secara alami. Nah, jadi hal ini bisa terjadi karena di awal-awal pemerintahan dinasti Umayyah itu seorang pemimpinnya atau Muawiyah bin Abi Sufyan ini belum terfokus kepada pendidikan, tetapi fokus dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, hal itu bisa terjadi. Nah, periode dinasti Umayyah dibagi atas dua jenis, yaitu pendidikan khusus anak seorang khalifah atau pemimpin maupun pembesar-pembesar pada waktu itu. Selanjutnya ada pendidikan untuk masyarakat biasa. Untuk anak-anak para pemimpin atau khalifah, maka ketika mereka menginginkan supaya anaknya pintar berilmu, maka mereka mendatangkan seorang guru untuk anaknya diajar. Nah, beda halnya dengan yang satunya, pendidikan untuk masyarakat biasa. Periode ini sudah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, bedanya antara dua periode pendidikan ini yaitu terletak di mana ketika seseorang guru selesai mengajar pada pendidikan khusus untuk anak-anak para pemimpin, maka mereka memberikan bayaran kepada seorang guru tersebut. Selanjutnya ada bidang ilmu pengetahuan. Kurang lebih ada 7 bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah yang berkembang. Yang pertama di bidang agama, di bidang politik, bidang bahasa, ilmu alam, astronomi, fisika, dan matematika. Nah, di antara 7 bidang ilmu ini yang mengalami kemajuan diantaranya bidang politik. Nah, bidang politik Umayyah juga dikenal mengalami kemajuan pada masanya karena mereka mencontoh kegemilangan yang pernah dirasakan kerajaan Persia dan Bizantium. Nah, pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi seorang gubernur. Nah, dan yang memimpin pada saat itu atau khalifah pada saat itu yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya faktor kemunduran dinasti Umayyah. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah itu hancur. Nah, yang pertama ada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan.
Nah, ketidakjelasan sistem pergantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk memperebutkan kursi kekhalifahan dan menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga di istana. Nah, selanjutnya adanya konflik politik di masa pemerintahan sebelumnya. Jadi konflik itu pada kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada saat itu terjadi perang. Nah, ini salah satu konflik atau faktor yang memicu runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, selanjutnya ada pertentangan etnis pada masa kekuasaan Daulah Umayyah, yaitu antara suku Arab Utara atau Bani Qais dan suku Arab Selatan, yaitu dari Bani Kalb. Nah, selanjutnya kebiasaan yang tidak untuk dicontohi, yaitu kebiasaan hidup mewah dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan agama. Nah, jadi kebiasaan pemimpin di masa dinasti Umayyah itu bermegah-megahan tanpa mementingkan perkara-perkara agama. Nah, ini yang menyebabkan salah satu faktor kemunduran dinasti Umayyah. Nah, selanjutnya ada munculnya kekuatan baru serta hilangnya kepercayaan rakyat kepada seorang pemimpin. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dinasti Abbasiyah atau sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada faktor penyebab munculnya dinasti Abbasiyah. Yang kedua ada khalifah yang berhasil mencapai puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berdiri pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama, faktor-faktor penyebab munculnya dinasti Abbasiyah. Nah, di sini sama seperti faktor hancurnya Daulah Bani Umayyah. Yang pertama itu terjadinya persaingan dalam merebut kursi kekhalifahan. Nah, karena tidak jelas, mereka berlomba-lomba untuk menjadi seorang raja di istana. Yang kedua, adanya konflik politik pada pemerintahan sebelumnya, yaitu di Bani Umayyah. Pertentangan etnis, kebiasaan hidup mewah, nah itu yang menyebabkan munculnya kekuasaan baru. Selanjutnya, ada khalifah yang berhasil mencapai puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah. Pada pemerintahan dinasti Abbasiyah ini sebanyak 37 khalifah. Nah, di antara yang berhasil kurang lebih ada 7 khalifah atau jaya pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur, terus Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutashim, selanjutnya Khalifah Al-Watiq, selanjutnya Al-Mutawakkil. Di antara 7 khalifah ini, Harun Ar-Rasyid adalah salah satu khalifah yang paling berpengaruh. Beliau menjabat pada 789 sampai 803 Masehi, kurang lebih 23 tahun. Pada masa itu beliau berusia 25 tahun. Nah, jadi cukup mudah beliau menjadi seorang khalifah. Puncak kejayaannya diantaranya bidang militer, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang sastra. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam hal pembelajaran ilmu pengetahuan, Khalifah Harun Ar-Rasyid mempergunakan fasilitas yang ada pada zaman itu untuk membangun masjid, rumah sakit, majelis, dan perpustakaan. Nah, setelah itu Khalifah Harun Ar-Rasyid mendirikan lembaga-lembaga penerjemah ilmu pengetahuan yang disebut dengan Baitul Hikam. Nah, Baitul Hikam ini adalah pusat penelitian intelektual selama zaman keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baitul Hikam didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan puncaknya di bawah kepemimpinan putranya, yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini Khalifah ke-7 yang menjadi lokasi
tempat atau gudang ilmu, yaitu di Baghdad. Sekarang ibu kota Irak, dan pada saat itu di Baghdad adalah pusat dari ilmu pengetahuan. Nah, sebelum orang-orang Mongol datang, di Baghdad itu banyak sekali buku-buku. Nah, saking banyaknya ketika itu kaum Mongol yang ingin meruntuhkan Bani Abbasiyah, maka buku-buku itu mereka jadikan jembatan untuk menyeberangi sungai. Maka sungai itu menjadi hitam karena tinta. Nah, saking banyaknya dari buku-buku yang ada pada masa dinasti Abbasiyah itu. Nah, mungkin pembelajaran pada hari ini mungkin cukup di sini saja. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.